Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke perkuliahan minggu ketujuh. Jadi, ini adalah minggu perkuliahan terakhir sebelum Anda UTS. Nah, ada hal yang perlu saya beritahu dulu bahwa UTS dilakukan minggu depan. Jadi, tidak ada minggu tenang terlebih dahulu. Itu langsung UTS saja. Kemudian UTS tetap 2 minggu, sehingga nanti Anda bisa manfaatkan waktu ujiannya. Nah, cuman untuk UTS nanti saya akan jelaskan di akhir bagaimana caranya Anda UTS di RPL, karena bagi saya sih sebetulnya nggak terlalu urgent saya ngambil nilai di UTS, karena kalau RPL itu lebih bicara masalah bagaimana ngembangin perangkat lunak itu sendiri, dibanding hanya sekedar ujian di dalam kelas ataupun online. Oke, hari ini saya akan merekap ulang dari apa yang sudah kita lakukan di sekitar 2 minggu yang lalu sampai yang Anda lakukan sekarang. Nah, tapi saya butuh bantuan Anda dulu untuk masing-masing, atau saya share screen saja, biar mudah. Sorry, saya baru... Saya share screen. Oke. Oh, ternyata minta privacy sebentar ya. Sudah kelihatan sekarang? Layar saya sudah terlihat sekarang? Oke. Sip. Nanti kalau Anda butuh gambar yang ada di layar saya sudah upload ke LMS. Jadi di bagian analisis kebutuhan perangkat lunak. Jadi kemarin terakhir kita kan sudah bicara sampai ke bagaimana kalian memodelkan bisnis proses, kemudian juga mengubah bisnis proses yang tadinya manual jadi terkomputerisasi. Nanti kita ubah dalam bentuk software requirement. Software requirement-nya ada dua, ada fungsional dan ada non-fungsional. Nah, saya kasih gambaran besar ini biar kalian bisa lihat posisi kalian sekarang. Oke, kalau Anda lihat di sini, pertama kali kita mulai dengan user statement dulu. Artinya kalian akan bisa dapat user statement, pernyataan dari user kalian, tekniknya bisa wawancara, kuesioner. Oh, ini ada salah. Observasi, kemudian ada studi dokumen manual. Ini yang kita lakukan di requirement engineering kemarin. Kalau Anda melakukannya melalui forum, karena kita terbatas komunikasinya sekarang, kemudian kita ubah, atau si requirement engineer itu mengubah ke bentuk user requirement, di mana user requirement sendiri itu sifatnya masih belum jelas. Artinya ada kalimat-kalimat yang non-teknis, sehingga kita harus bisa translate dulu. Nah, tapi dari user requirement ini, kemarin kita sudah lihat bahwa kita menemukan ada bisnis proses, atau proses bisnis, kemudian ada stakeholder, lalu kita sudah mapping. Kita sudah mapping antara stakeholder dengan bisnis proses, siapa saja yang terlibat. Nah, dari situ kita menghasilkan sebuah cerita atau alur proses di dalam si proses bisnis tersebut. Nah, maka kita modeling. Kemarin kita modeling manual bisnis prosesnya pakai tools. Toolsnya adalah bisnis proses model. Ya, kalian bisa pilih 5, tapi kemarin saya lebih sederhanakan, yaitu kalian pakai saja flowchart atau bisa pakai BPMN. Tergantung Anda butuhnya seperti apa. Nah, kemarin kita sudah sampai sini. Kemudian dari sini nantinya, dari cerita yang ada, kan kalian bisa lihat modelingnya tuh. Kemudian dari situ, kita sebagai perekayasa kebutuhan atau requirement engineer, itu harus bisa mengidentifikasi 3 hal ini, yang warna hijau ini. Yang pertama ada data, kedua ada business rule or boundaries, kemudian software requirement.
Apa maksudnya? Gini loh, jadi dari sebuah cerita, itu kan kita bisa mengidentifikasi ada proses apa saja. Nah, proses tersebut nanti kita akan translate apakah proses tersebut bisa di apa ya, istilahnya bisa diakomodir oleh komputer atau tidak, oleh software atau tidak. Karena bisa saja ada cerita yang tetap dibiarkan manual dan ada cerita yang memang harus diubah menjadi cerita dalam bentuk software. Nah, kalau cerita yang bisa kita ubah dalam bentuk software, maka kita akan menghasilkan sebuah hal namanya software requirement. Nah, software requirement ini itu juga mendapatkan kontribusi tambahan dari business rule. Business rule itu apa sih contohnya? Misal, kayak kalian bicara peminjaman buku di perpustakaan. Peminjaman buku di perpustakaan itu kan punya batasan ya. Misalkan satu orang hanya boleh meminjam satu buku per satu kali peminjaman. Sebelum mengembalikan, maka dia tidak boleh lagi meminjam buku. Itu kan business rule, aturan bisnis dari sebuah proses bisnis. Nah, itu kalian rekap juga. Jadi, kalian akan merekap software requirement-nya, kalian akan merekap proses bisnisnya, dan yang paling penting juga adalah kalian harus bisa mengidentifikasi ada data apa saja yang nantinya perlu disimpan dan diolah. Karena kalau kita berbicara software sendiri, kan software tanpa data, ya mau ngapain? Kan kita tuh bikin software untuk mengolah data, seperti itu. Nah, nanti kita identifikasi dari cerita proses bisnis yang kalian sudah buat, harus dapat 3 ini. Jadi kalian harus bisa klasifikasi dengan baik, mana yang jadi software requirement, mana yang jadi aturan bisnis, mana yang menjadi data. Nah, sampai situ, kalian akan breakdown juga software requirement menjadi functional requirement dan non-functional requirement. Seperti yang kita sudah pelajari di tahap rekayasa kebutuhan kemarin. Dan ini cuma saya sebutin ulang lagi aja, bahwa non-functional itu ada produk, organisasional, sama external requirement. Nah, sampai tahap itu beres requirement engineering. Tahap berikutnya adalah Anda melakukan analisis kebutuhan atau requirement analysis. Nah, yang warna kuning-kuning ini saya tandai itu adalah proses requirement engineering. Dan ini adalah artefak-artefaknya, seperti itu. Kemudian, nanti ketika sudah masuk ke yang warna hijau ini, kan berarti prosesnya sekarang sudah warna biru nih. Nah, warna biru ini adalah tahap di dalam rekayasa analisis kebutuhan. Jadi udah beda bab lagi. Kalau Anda lihat di sini, proses berikutnya kan kalau dari SDLC kan dari rekayasa kebutuhan, yaitu analisis kebutuhan. Nah, kita sudah masuk ke analisis kebutuhan sekarang. Gambaran umumnya seperti apa gitu. Nah, kita belum akan terjun sekali ke dalam analisis kebutuhan. Sorry, saya malah unshare lagi. Nah, tahap berikutnya adalah analisis kebutuhan itu sendiri. Nah, di tahap analisis kebutuhan nanti ngapain sih intinya? Kita akan melakukan pemodelan yang lebih ke arah teknis. Jadi kita akan membentuk konseptual model yang bisa dipahami oleh developer, bukan lagi oleh customer-nya, tapi oleh developer-nya. Kenapa ya? Karena kan sekali lagi saya bilang, Anda sebagai seorang requirement engineer itu sebetulnya dirinya di tengah-tengah antara customer dengan si developer tim internal kalian. Seperti itu. Nah, hal semacam itu Anda tentunya harus bisa kontribusi dengan baik. Nah, ada satu tahap dulu sebelum kita bisa merancang perangkat lunaknya, yaitu adalah analisis kebutuhan. Di mana analisis kebutuhan fokus utamanya adalah kita menandai bagian penting dari seluruh cerita yang sudah kita hasilkan tadi, yaitu berupa software requirement, business rule, dan data, kemudian mengubah semua hal itu dalam bentuk model. Modelnya nanti ada macam-macam. Contoh kayak misalnya kalau kita bicara data kita modelkan, itu tekniknya ada macam-macam. Yang kalian pernah pelajari di database, di mata kuliah database atau base data, itu kan kalian belajar relasional, kalian belajar IRD, kalian belajar normalisasi. Nah, itu hanya salah satu teknik sebetulnya untuk memodelkan data. Ada banyak lainnya. Kalau saya sebutkan 3 lagi di sini, nanti kita hanya akan bahas 2 diantaranya, yaitu relasional dan document based, biar Anda tahu
approach yang modern seperti apa. Kalau relasional kan Anda sudah pelajari sebelumnya, saya nggak akan terlalu banyak bahas di sana. Biarkan Anda nanti mereview kembali IRD seperti apa, normalisasi seperti apa. Intinya, kalau saya boleh summary-kan dalam satu kalimat, analisis kebutuhan adalah proses di mana kita membentuk konseptual model. Namanya juga konsep ya, berarti kita membentuk model untuk mengkonsep perangkat lunak kita seperti apa. Namanya juga konsep, berarti belum ada perangkat lunaknya. Namanya juga konsep, berarti hanya sekedar kata-kata dan hanya sekedar gambar. Belum ada bentuknya. Maka fokus kita di analisis adalah hanya berbicara ada apa saja nantinya di perangkat lunak yang kita bangun. Ada data apa saja, ada kebutuhan fungsional apa saja, ada kebutuhan non-fungsional seperti apa saja, ada bisnis rule seperti apa. Jadi benar-benar fokusnya hanya di apa, kata what atau apa di sini. Kemudian, ya kalau Anda lihat di sini data akan dimodelkan, kemudian bisnis rule akan ditranslate dulu menjadi software requirement. Tentunya aturan bisnis ini akan jadi non-functional requirement. Ingat, non-functional requirement kan batasan ya. Batasan atau aturan yang berlaku. Aturannya bisa dari organisasi itu sendiri, dari eksternal organisasi itu, ataupun juga dari produknya itu sendiri. Nah, bisnis rule berkontribusi ke situ. Nah, kemudian functional requirement nanti kita akan modelkan dalam bentuk yang ini. Karena kita di RPL 1, kita akan pilih proses oriented. RPL 2 nanti object oriented, itu beda lagi ya RPL 2. Kita akan fokus di proses oriented, di mana nanti kita akan modelkan menjadi data flow diagram, proses specification, dan data dictionary. Ada lagi model lain namanya state transition diagram, cuman untuk S1 saya tidak ajarkan, jadi full 3 itu saja yang saya ajarkan untuk di S1. Nah, yang warna biru ini adalah tahap menganalisis. Jadi sebenarnya tahap analisis itu terlihatnya memang sedikit, tapi nanti modelingnya cukup banyak, seperti itu. Nah, itu adalah alur dari yang sudah kita lewati, kita sekarang tandai kita sudah sampai sini, sampai modeling manual business proses, kemudian beberapa kemarin saya sudah minta tolong mulai diidentifikasi software requirement-nya, baik yang fungsional maupun yang non-fungsional. Cuman tentunya dua ini belum. Tentunya sekali lagi dua ini belum. Nah, sehingga nanti di tahap kan kalian kalau melihat tugas besar, itu ada dokumen spesifikasi kebutuhan ya. Untuk yang di requirement engineering, itu kan dokumen yang pertama kali dikumpulkan oleh Anda. Harusnya hari ini, cuma saya perpanjang, saya berikan waktu 2 minggu dari sekarang. Jadi kita akan kumpulkan di hari Sabtu, minggu kedua UTS. Itu sudah harus ada dokumen requirement engineering. Biar saya bisa mulai nilai. Nah, fokus kita sekarang hari ini adalah, marilah kita bahas ini dulu, hasil dari yang kalian buat, nanti saya minta 2 kelompok lah share screen, supaya kita bisa membahas kekurangannya apa, kemudian juga hasil identifikasi terhadap software requirement-nya, dan untuk fungsional maupun juga non-fungsionalnya. Minggu depan, kita sudah akan UTS. Nah, UTS itu saya hanya ambil sekitar 30 menit saja dan dilakukan secara online. Pilihan berganda semuanya, jadi saya rasa gampang. Cuma mungkin nanti waktunya kita janjian ya, satu waktu untuk melakukan ujiannya mau jam berapa di hari apa. Terserah Anda mau minggu pertama, minggu kedua, toh saya juga online, istilahnya saya nggak akan ngawas. Dan nilainya pun juga saya ambil nggak terlalu besar untuk UTS, karena ada nilai yang lebih besar, yaitu tugas besar ini sendiri. Nah, baru nanti di minggu, kalian pilihlah minggu 1 atau minggu 2. Kalau kalian pilih minggu ke-1, berarti di minggu kedua UTS saya langsung masuk materi. Sementara kalau kalian milih di minggu kedua, berarti minggu satunya, yang minggu depan, kita masih materi. Itu aja intinya. Jadi, saya akan manfaatkan waktu sekecil apapun untuk bisa ngejar materi. Syukur-syukur nanti kita sebelum WFH berakhir, itu sudah beres membahas yang intinya, sehingga nanti di kampus kita bisa langsung banyak ngobrol masalah perangkat lunak itu sendiri. Oke. Sebelum saya lanjutkan ke pembahasan yang review kemarin, ada pertanyaan dulu tidak tentang gambar ini? Kalian bisa ngecek gambarnya sekali lagi di LMS ya. Nah, ini gambarnya sama. Ya, bisa Anda lihat gambarnya. Silakan saya buka diskusi dulu.
untuk mereview kembali BC masih ada yang belum nangkep posisinya di mana. Oke, silakan. Apakah gambar yang saya berikan sudah bisa memberikan gambaran ke kalian semua tentang posisi kalian sudah sampai mana saat ini di dalam proses pembangunan perangkat lunak atau belum? Bisi gambar saya terlalu jelimet. Saya butuh jawaban, silakan. Sudah, Pak. Oke. Nggak bingung ya? Maksudnya, saya takutnya kan karena saya nggak bisa ketemu tatap muka tuh kalian bingung gitu. Jadi yang sudah kalian lalui ya sebetulnya udah kalian lalui ya ini gitu. Ini juga sudah beberapanya gitu sampai kalian nanti ngebahas masalah ini. Cumanya warna biru belum semua memang karena kan baru kita mulai minggu depan kalau kalian pilih di minggu kedua atau kalian kita mulai 2 minggu lagi kalau kalian pilih minggu 1 untuk UTS-nya. Itu aja sih intinya. Oke, kalau sudah benar tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, silakan saya berikan kesempatan maksimum 2 kelompok untuk bisa bercerita tentang apa yang sudah dikerjakannya, supaya saya bisa memberikan masukan tentang yang kalian sudah kerjakan. Siapa tahu ada yang salah atau yang kurang, bisa kita identifikasi lebih awal. Oke, silakan. Siapa yang mau? Ada kelompok yang mau? Silakan. Boleh share screen kalau misalkan mau nunjukin juga silakan. Kalau nggak mau share screen, mungkin banyak bertanya atau diskusi saja. Saya kasih kesempatan maksimum 2 kelompok. Silakan. Selebihnya kan masih bisa forum nanti. Ini masih pada bisa dengar nggak? Aku takutnya kalian pada tidur itu. Nggak apa-apa juga sih. Agak susah juga saya ya istilahnya apa ya meriksa karena kan kalian tahu kondisinya kalau online saya nggak bisa periksa kalian lagi belajar benar atau tidak. Silakan jangan diam saja biar saya juga dapat tanggapan. Tidak ada? Boleh pakai suara loh untuk menjawabnya. Silakan, ada yang mau menunjukkan progresnya atau langsung di share screen aja, Pak. Boleh, silakan. Ya, silakan. Nggak bisa share screen, Pak? Nggak bisa share screen? Iya, Pak. Enggak, saya tidak melarang share screen kok. Iya, harusnya bisa. Oh, saya stop share dulu, sorry. Stop, silakan. Bisa sekarang. Ya, silakan. Bebas, mau menyampaikan progres boleh, mau bertanya boleh, mau diskusi boleh. Manfaatkan waktu ini dengan baik. Ya, saya mau menyampaikan aja, Pak. Ini hasilnya setelah diskusi, proses bisnisnya yang pertama dari pemesanan tempat, jadi ada satu proses bisnis yang via aplikasi. Ya, isinya customer bisa melihat meja kosong di aplikasi, lalu jika ada meja kosong
customer bisa memesan tempat. Oke, berarti dari dua cerita proses bisnis jadi satu di sini ya. Iya, Pak. Oke, good. Terus? Selanjutnya ada di pemesanan makanan. Oke. Dari tetap jadi satu proses bisnis. Ya. Alurnya customer bisa melihat daftar menu yang tersedia di aplikasi. Lalu customer bisa memilih menu. Lalu koki dan pantry menerima daftar pesanan customer tadi. Jadi nggak lewat pelayan dulu gitu, Pak. Oke. Ada yang hilang nggak? Dari proses bisnis manual ke software ada yang hilang nggak? Ada sih, Pak, yang bagian pengecekan, Pak. Oke, bagian Yang pengecekan kan pengecekan. bisa kita ngecek. Kalau pakai sistem udah nggak ngecek lagi ya. Iya, Pak. Good. Sedikit masukan. Yang pertama adalah cerita yang narasi dalam bentuk natural language itu terlalu apa ya? Terlalu sequence, terlalu sekuensial. Jadi pertama saya ngapain, kedua saya ngapain, ketiga saya ngapain. Padahal dalam cerita yang kenyataannya pasti kan akan ada percabangan atau perulangan, benar nggak sih? Iya, Pak. Contoh misalkan, jika tidak ada yang meja yang kosong, maka pelayan ngapain? Itu kan ada. Nah, cerita itu yang harus disampaikan dalam bentuk yang utuh. Misalkan jika ada seperti apa, jika tidak ada seperti apa. Itu masukannya. Kemudian, keterlibatan cerita stakeholder yang sudah ditandai di atas. Coba punten ke atas sedikit. Nah, ini kan sudah ditandai ya. Iya, Pak. Ini kalau pesan makanan itu berarti antara pelayan dengan customer, misalkan seperti itu. Nah, tapi kalau cerita yang bawahnya, coba lihat pemesan makanan. Oke, pantry customer. Oke, sip. Nah, cerita ini kan pastinya harus ada. Coba diklik di cerita pemesanan makanannya. Nah, kalau kita lihat di sini kan customer melihat daftar menu, kemudian customer memilih menu, kemudian koki dan pantry menerima. Kok koki dan pantry ya? Pantry atau koki? Kalau koki kan berarti ya? Ya, bareng gitu, Pak. Oke, bersamaan. Oke, sip. Pelayannya di mana? Ada nggak pelayan hubungannya? Kalau pelayan di bagian penyajiannya diganti jadi notif gini, Pak. Oke, nggak masalah. Ceritanya kalau koki udah beres masak, ya? ada notif. Berarti benar-benar mandiri ya? Customer langsung masuk ke koki dan pantry ya? Iya, Pak. Oke. Kemudian komentar saya berikutnya, tidak ada proses bisnis yang cerita prosesnya cuma satu. Oh iya, Pak. Harus di breakdown. Kalau misalkan tidak ada cerita di dalamnya, jangan-jangan dia adalah bagian dari cerita proses bisnis yang lain. Dan bukan proses bisnis itu sendiri. Itu harus hati-hati. Bayang ya? Iya, Pak. Jadi kalau misalkan ada kelompok yang satu proses bisnis hanya punya satu cerita proses di dalamnya, itu berarti jangan-jangan menandakan bahwa cerita di proses bisnis tersebut atau proses bisnis tersebut adalah bagian dari proses bisnis yang lain yang nggak perlu dipecahkan. Karena kalau satu proses bisnis itu wajib punya cerita di dalamnya. Nah itu konsepnya. Sip, good. Nanti tinggal dilanjutkan kembali. Ceritanya udah overall good, bagus. Sudah mulai menggambar proses bisnisnya belum? Sudah mulai memodelkan proses bisnis. Yang yang manual, Pak. Ya, yang manualnya. Sudah, Pak. Coba diperlihatkan contohnya. Oke, berarti pakai flowchart. Kenapa pakai flowchart? Saya tanya dulu. Sebagian sih, Pak, ada yang pakai flowchart, ada yang pakai BPMN. Nah, ini kan berarti prosedur apa nih? Kalau boleh saya tanya. Pesan meja ya? Ini yang pemesanan tempat via telepon. Saya tanya alasannya kenapa pakai flowchart? Karena saya rasa nggak ada dokumennya, Pak. Jadi alur semua gitu. Jadi fokusnya hanya di alur ya? Iya, Pak. Tidak kompleks, artinya tidak ada data, tidak ada dokumen, tidak ada instruksi yang kompleks di dalam sini. Berarti kita Oke, good. Ada yang BPMN? Bisa tunjukkan satu aja. Ada, Pak.
Oke, good. Sip, sip. Cerdas, cerdas, cerdas. Oke, sekarang berarti kan kita sudah sampai tahap, boleh Mas Dah di unshare lagi. Oh iya Pak. Oke. Ini contoh kelompoknya bagus. Saya tidak bilang ini benar semua, tapi saya bilang bagus. Artinya dengan penjelasan yang seadanya, ya kita online begini, si kelompok tersebut bisa nangkap semua. Berarti kan sekarang sudah sampai sini ya Mas ya? Sudah Iya sampai Pak. modelan. Kalau yang ini udah Iya. ada belum? Oh, tadi kan udah ya, kita udah punya functional requirement. Tadi kita udah punya proses bisnis yang dalam software kan? Halo? Iya Pak. Iya Nah, Pak. berarti kelompok Mas tinggal lanjutin ke non-functional requirement sama yang 3 ini. Oh iya siapa? Nah, tapi itu bisa minggu depan lah. Maksudnya jaraknya masih lama ini. Karena kan ini udah masuk analisis ya nanti ya. Ini masih tahap requirement engineering, nggak apa-apa, tandai aja dulu. Jadi non-fungsional kira-kira apa, yang 3 ini, per masing-masingnya apa, boleh diskusi nanti kalau nggak jelas. Kemudian aturan bisnisnya apa, misalkan pesan makanan apa segala macam itu kan bisa dikasih aturan bisnisnya. Kemudian data. Data ini maksudnya kamu mengidentifikasi ada data apa yang nantinya perlu disimpan dalam software. Jadi di dalam softwaremu nanti harus ngolah data apa. Nah, per masing-masing data kan punya atribut ya. Ya entitas dan atribut lah. Kebayang ya kalau di IRD ada entitas Iya yang kita Pak. makanan itu punya kode makanan, punya nama makanannya, kemudian punya apa, nah itu kamu identifikasi. Tapi jangan dulu modeling ke IRD, jangan dulu. Hanya mengidentifikasi ada data apa saja, ada business rule apa saja, dan ada non-functional requirement apa aja. Karena kalau yang functional requirement, kelompok Anda sudah punya. Kalau kurang, yang tinggal ditambahi. Itu aja intinya. Paham ya? Siapa Pak? Oke, berarti kelompok ini sudah mulai mendekati akhir dari requirement engineering. Satu kelompok lagi, silakan. Saya berikan waktu. Siapa yang mau untuk men-share progresnya? Saya agak takjub aja ini, soalnya progresnya malah lebih bagus online ya. Jadi ketika saya ngajar di kelas sama saya ngajar online, kok lebih bagus dia ngajar di online hasilnya. Kalau tahun lalu saya ngajar di kelas, malah kadang-kadang mahasiswanya kurang aware untuk ngerjain gitu. Loh kalau dengan online malah jadi ngerjain ya. Kasus yang aneh. Tapi jangan sampai kita online terus lah, saya bosen. Enak di kelas juga ngajarnya. Bisa interaksi lah minimal. Kita juga bisa membangun sesuatu yang real. Kalau sekarang kan kita membangun sesuatu yang sifatnya ilustratif gitu. Oke, silakan. Satu kelompok lagi ada yang mau untuk dikomentari ataupun juga berdiskusi dengan saya terkait progres tugasnya? Tidak ada? Oke, sembari menunggu kalau masih ada yang mau menjelaskan, di sini kan Anda lihat di bagian tugas besar, itu kalian di bagian pertama mengumpulkan dokumen rekayasa kebutuhan perangkat lunak. Sebetulnya saya sudah berikan si formatnya. Anda bisa lihat kan formatnya di dalam si LMS sudah ada formatnya. Tapi sekali lagi, Anda boleh mengcustom formatnya. Kan kemarin juga tadi kan Anda lihat gambar dari teman Anda itu gambarnya pakai Excel, Google Sheets sederhana seperti itu pun juga bisa dijadikan dokumen dalam dokumen rekayasa kebutuhan. Cuma mungkin nanti dirapihin aja biar bacanya lebih enak. Nah, untuk ini saya berikan waktu sekali lagi sampai Sabtu minggu kedua UTS. Jadi masih sekitar 2 minggu lagi. Yang sudah ngumpulin ya tinggal ditimpa aja, kan karena kemarin mungkin ada yang panik melihat tanggal, dan saya mohon maaf, saya juga lupa ngerubah tanggalnya, dan ada yang baru nanyanya kemarin dan hari ini gitu. Sehingga saya juga baru aware belum memperpanjang waktunya. Jadi saya berikan waktu ini 2 minggu lagi, masih lama ya. Saya sengaja memperpanjang karena ingin ya istilahnya helping kalian, nah kalian lagi online gini agak susah juga untuk bisa diskusi dan segala macam. Oke. Kalau masih ada nggak? Silakan, bebas siapapun, boleh. Mau bertanya juga boleh, sekedar Pak, kalau misalnya begini boleh nggak gitu. Ada?
Kalau tidak ada, saya tutup nih perkuliahannya. Yang penting Anda baca lagi, sekali lagi gambarnya bisa diakses nanti di LMS. Kemudian untuk sampai minggu depan, berarti Anda lanjutkan tadi seperti yang saya sebutkan ke tim yang sebelumnya. Jadi identifikasi yang warna hijau-hijaunya dulu nih, yang tadi. Mengidentifikasi yang bulatan warna hijau. Nah, ini sudah harus beres sampai minggu depan. Sebetulnya nggak banyak, karena kan cuma mengidentifikasi doang. Belum modeling ya. Sekali lagi hati-hati, belum modeling. Oke, kalau tidak ada pertanyaan dibanding berdiam diri, terima kasih banyak sudah hadir. Untuk temannya yang tidak bisa hadir, beritahukan form kehadiran saya tutup jam 5 sore. Jadi silakan tonton rekaman perkuliahannya, lalu silakan lakukan presensi. Silakan update sendiri secara mandiri. Yang paling penting dari saya adalah Anda belajar. Ya, saya tahu ini masa sulit, tapi tetap harus belajar ya. Dan saya juga kan ngasih tugasnya nggak berat-berat seperti itu. Kemudian manfaatkan forum diskusi untuk bertanya sekali lagi, supaya kalian nanti bisa bertanya banyak hal di sini. Dan kalau mau mengingatkan saya, Pak, kok ini tugas besarnya deadline-nya minggu depan benar atau enggak, itu nggak masalah nanya. Kan saya sudah sediakan line group, Anda bisa bertanya di sini. Sorry, saya juga nggak bisa lama karena suara saya juga terbatas, ini agak sedikit serak. Nah, baru nanti di analisis kebutuhan, Anda akan mengumpulkan ini SKPL. Tapi nanti. Jangan pusing dulu sekarang. Minggu depan kita UTS dulu. Nah, ini udah saya siapkan. UTS seperti apa. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Sampai jumpa. Oh iya, saya tanya dulu sekalian. Mau UTS-nya di minggu keberapa? 1 atau 2? Biar saya bisa strategi nantinya. Silakan. Minggu 1 atau minggu 2? Ayo jangan diam saja nih. Saya nanti... Oke deh, ginilah kalian diskusikan dulu saja. Di grup nanti saya tunggu jawabannya. Saya tunggu jawabannya paling lambat jam 12 ya. Saya akan bikin vote. Cuma pilihan berganda, sekali lagi hati-hati, jadi nggak usah mikir terlalu banyak. Ini pilihan berganda, ya harusnya mudah. Jadi Anda kerjakan sendiri masing-masing. Kita serentak ngadainnya, jadi pastikan pilih waktu yang tidak ada yang bentroknya. Kalau untuk UTS bisa dibuat per kelas. Kalau sekarang kan 2 kelas digabung. Kalau nanti bentrok antar kelas, saya masih bisa bagi 2, karena kalau UTS memungkinkan untuk begitu. Jadi saya nggak perlu ngomong 2 kali. Seperti itu. Dan UTS-nya tidak pakai Zoom ya, jadi langsung buka LMS, di waktu yang sudah ditentukan, Anda kerjakan, selesai. Dapat nilai. Itu aja intinya. Didiskusikan dengan yang baik, saya tunggu sampai jam 12. Mangga manfaatkan grup, boleh ngobrol di situ. Nggak masalah, ribut, saya nggak terganggu juga. Yang penting saya dapat keputusan di jam 12, IF5 mau hari apa, jam berapa, dan IF6 mau hari apa, jam berapa. Nanti saya akan deliver informasi berikutnya via grup, password untuk mengakses UTS-nya apa, waktunya berapa menit, dan seterusnya. Oke? Terima kasih sudah hadir. Semoga jadi amal ibadah, tetap sehat, stay di rumah, dan tetap belajar supaya cerdas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.